Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke materi hari ini ya. Kalau kita lihat di RPS hari ini, itu kita belajar tentang pendekatan pendapatan. Ya, tentang pendekatan pendapatan. Ya. Ini sebenarnya mungkin Anda sudah pernah dapat di teori di pengantar penilaian. Nah, nanti kita akan lebih detailkan lagi terkait dengan penerapan pendekatan pendapatan ini untuk penilaian rumah, ya, dalam hal ini rumah Anda, ya. Jadi nanti prinsipnya penilaian itu kita tetap akan terapkan 3 pendekatan, ya, pendekatan pasar, biaya, dan pendapatan atas rumah Anda. Nah, kemarin di pertemuan kemarin kita udah ulas sedikit nih gimana caranya penerapannya dari data yang Anda sudah kumpulkan terkait kalau itu diterapkan dengan pendekatan pasar dan itu kalau diterapkan juga dengan pendekatan biaya. Hari ini kita akan bahas yang pendekatan pendapatan. Oke, kemarin saya sudah share materinya. Nah, pendekatan pendapatan, kalau istilah aslinya, istilah ya, ini banyak nih. Ada yang pakai istilah income approach, ada yang pakai istilah income capitalization approach, dan sebagainya. Ya, kurang lebih prinsipnya sama. Nah, kalau bicara prinsip ya dalam konsep pendekatan pendapatan ini, ya, pendekatan pendapatan ini digunakan untuk penilaian properti yang menghasilkan pendapatan, ya, atau income producing property. Apa itu maksudnya? Apa properti yang menghasilkan pendapatan? Banyak. Mall itu menghasilkan pendapatan. Hotel itu menghasilkan pendapatan. Ya, rental office menghasilkan pendapatan. Rumah Anda yang Anda nilai nih, termasuk properti menghasilkan pendapatan nggak? Bisa juga. Kenapa? Karena rumah bisa disewakan. Maka rumah juga bisa menghasilkan pendapatan. Makanya rumah pun bisa juga dinilai dengan pendekatan pendapatan. Ya, loh Pak, rumah saya ini yang saya nilai, ini tidak disewakan Pak. Ini kan saya tempati sama orang tua saya. Kan nggak ada pendapatannya. Nah, disitulah kita akan buat analisis ya pendapatan atas rumah yang Anda nilai sekarang, yang Anda tempati sekarang. Biarpun rumah tadi sebenarnya tidak sedang disewakan. Paham ya gambarannya ya? Seperti itu. Ya. Properti yang lain. Makanya pendekatan sangat cocok untuk yang menghasilkan pendapatan. Kalau properti yang lain, contoh misalnya bendungan. Bendungan ada pendapatannya enggak? Mungkin enggak ada. Makanya bendungan agak sulit kita terapkan dengan pendekatan pendapatan. Pendekatan pasar bisa nggak untuk bendungan? Agak sulit juga, karena nggak ada data pasarnya. Jarang orang jual beli bendungan. Berarti kalau bendungan contoh, kita bisa terapkan dengan pendekatan biaya. Ini contohnya. Ya. Kalau ambil contoh lagi, museum. Nah, ada yang mungkin pernah jalan-jalan ke Museum Gajah, Museum Fathahillah, atau museum-museum yang lain. Dengan pendekatan pendapatan, bisa nggak kira-kira museum tadi dinilai? Mungkin ada yang punya pendapat. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Caranya gimana? Dari tiket masuknya, Pak. Kan biasanya dapat apa namanya? Bayar kan, Pak, buat tiket masuknya. Nah, oke, ya. Nah, contoh museum. Museum Fathahillah, Museum Gajah, atau ambil gampang apa nih? Monas. Nah, gitu ya, contoh Monas. Bisa nggak dengan penerapan pendekatan pendapatan ini? Ya, kita baca di konsep berikutnya. Pendekatan pendapatan terkait erat dengan investasi jangka panjang, sehingga faktor rate of return harus dapat mengakomodasi unsur resiko dan penghasilan. Nah, ini perhatikan ya.
penghasilan dari investasi properti tersebut. Bikin Monas mahal nggak? Mahal. Betul ya? Bangun Monas itu mahal. Apalagi di pusat kota, jantungnya Indonesia. Mahal. Ya, pertanyaannya, penghasilannya bisa nggak mengakomodasi investasi untuk buat Monas? Monas ada tiketnya, betul nggak? Masuk Monas ada tiketnya. Ya, pertanyaannya, konsep ini harus dapat mengakomodasi adanya resiko dan penghasilan. Ada penghasilan dari Monas tiket tadi bisa nggak mengakomodasi konsep investasinya Monas? Ya, bikin Monas bisa jadi 1 triliun bangun Monas. Dari tiketnya tadi bisa nggak mengakomodasi ini tadi investasi 1 triliun? Ya, dalam 1 tahun tiket dari Monas itu dapat berapa sih? Misalnya, ya paling tinggi katakan ya 1 miliar plus harus ada mengurangi unsur resiko karena ada biaya-biaya. Ya, anggaplah pendapatan bersihnya Monas 1 tahun itu 1 miliar. Apakah 1 miliar itu bisa mengakomodasi ya investasinya? Karena kita cari ini tadi tingkat pengembaliannya. Nggak akan ketemu, agak sulit. Ya, makanya untuk yang properti yang jenis tadi yang kita sebut dengan properti khusus ya, kayak Monas ya dan sebagainya gitu ya. Pendekatan pendapatan kurang relevan diterapkan. Kalau bahasa orang Jawa nggak nyocok investasinya, penghasilan untuk menutup investasinya. Itu bahasa orang Jawa. Yang itu. Makanya ini nggak bisa, kurang relevan diterapkan. Ya, itu gambarannya terkait dengan properti-properti yang bisa dinilai dengan pendekatan pendapatan. Nah, karena ada unsur berapa tingkat pengembalian yang diinginkan, yang itu bisa mengakomodasi resiko dan penghasilan, maka pendekatan pendapat ini punya prinsip yang sangat mendasar apa nih? Merupakan prinsip antisipasi. Ya, kira-kira pendapatan ke depan itu seperti apa sih? Ini konsep dari prinsip antisipasi ke depan. Ya, jadi namanya pendekatan pendapatan, kita akan mengantisipasi kemungkinan di masa mendatang, ya di masa mendatang, pendapatannya atau penghasilannya ini naik nggak? Atau stabil? Atau malah turun? Itu konsep antisipasi. Ya. Jadi gambaran paling gampang begini. Kita buat logika sederhana saja. Ya, kalau saya punya apartemen di Jakarta, katakan saya sewakan 1 tahun 50 juta. 50 juta ya 1 tahun. Ya, saya akan estimasikan katakan berdasar pasaran gitu ya. Berdasar pasaran yang ada, apartemen tadi kalau saya jual bisa jadi nilainya 1 miliar. Ini gambaran contohnya. Nah, karena prinsip antisipasi tadi, ya kan kira-kira nih ya, saya berani beli apartemen tadi karena saya kan pasti mengharapkan tahun depan apartemen ini bisa saya sewakan lagi lebih mahal. Kan gitu ya. Tahun depannya lagi saya bisa sewakan lebih mahal dan seterusnya. Ya. Nah, dengan sewa lebih mahal ya, bisa nggak kita coba cari kesimpulan bahwa kalau sebelumnya misalnya nilainya itu 1 miliar, dengan kemungkinan besok-besok ke depan ini nilainya sewanya lebih mahal, bisa jadi nilainya ikut naik atau ikut turun. Bisa jadi akan ikut naik. Kan itu. Jadi kalau sewanya naik, bisa jadi nilainya ikut naik. Sewanya turun, ya bisa jadi nilainya ikut turun. Contohnya apa? Paling gampang. Anda sekarang mungkin pernah baca di media online. Banyak rumah di Pondok Indah diobral
datanya. Tapi diobral bukan dalam arti kayak kita obral baju ya, beda. Ya. Di Pondok Indah banyak rumah diobral. Kenapa diobral? Karena dulu yang nempati rumah Pondok Indah itu misalnya nih, ya, rata-rata ekspatriat. Gara-gara COVID, ekspatriatnya pada pulang kampung. Sehingga pasaran sewa di Pondok Indah langsung anjlok. Jarang orang sewa lagi, karena penyewanya sudah pada pulang kampung ke negaranya masing-masing. Ya, karena pasaran sewa anjlok, apa terjadi? Nilai rumahnya ikut turun. Hari ini diobral masih belum laku. Padahal sudah diobral. Tapi seobral-obralnya tetap kayak bukan kita obral baju gitu ya. Seperti itu. Ya. Jadi itu konsep pendekatan pendapatan ya. Jadi pendapatannya inilah yang akan terkait akan menentukan nilainya, nilai pasarnya. Ya, gambaran paling gampang, semakin tinggi pendapatannya bisa jadi nilainya semakin tinggi. Ya. Nah, berikutnya, teknik dan prosedur dari pendekatan ini juga digunakan untuk menganalisis data penjualan yang sebanding dalam pendekatan pasar. Apa ini maksudnya? Kemarin saya udah minta Anda kan saya suruh bikin laporan atas rumah Anda ya, atas rumah Anda. Ya. Ini saya ambil contoh, misalnya gitu ya. Oke. Anda kemarin saya minta ngumpulin data pasar ya. Mungkin Anda dapat data 1, data 2, dan seterusnya. Anggaplah Anda kemarin punya 5 data. Ya. Data ini harga jualnya katakan. Mungkin katakan ini, data pertama Anda dapat informasi harga jualnya, misalnya gitu ya, 500 juta. Data kedua Anda dapat informasi, anggap ini rumah ya, ini rumah, 400 juta. Terus data ketiga Anda dapat informasi 1 miliar. Contoh. Ya. Nah, dengan prosedur penerapan pendekatan pendapatan ya, berarti kita harus cari ya nilai sewa pasarnya di daerah setempat. Contoh nih, ya kita survei nih. Oh, rumah yang saya dapatkan data tadi, kalau disewakan, misalnya nih, kalau disewakan, katakan sewanya misalnya ya sekitar 20 juta. Oh, yang 400 juta kalau tadi, kalau data yang kedua, kalau kira-kira disewakan ya masih sekitar 17-an lah. Terus data ketiga, kalau saya tanya misalnya, ini kalau disewakan berapa? Ya kata orangnya 25 juta. Oke. Dari sini coba perhatikan. Kalau kita lihat gambaran data 1, data 2, dibandingkan dengan data 3, kira-kira 3 data ini ada yang nggak wajar nggak? Ini yang siapa yang bisa Yang kasih? 25 juta, Pak. Nah, ini kita ragukan. Ya, ini yang kita ragukan. Dalam arti begini, ya, kita akan melihat sebenarnya data terkait dengan propertinya itu sendiri. Ya, katakan ini yang data pertama ini luas tanahnya katakan 100 meter, luas bangunannya 60.
Itu kan ya. Data yang kedua nih katakan luasnya 90, bangunannya katakan betul sama dengan 6. Terus data yang ketiga ini katakan, anggap ini dalam satu komplek ya, komplek perumahan yang sama. Ya, ini dia bilang 110, ya, bangunannya 70. Nah, kalau lihat ini semua gambaran luas tanah, luas bangunan, sewa segini bisa jadi wajar. Yang nggak wajar itu apa? Kalau si penjualnya bilang, ini saya jual 1 M. Inilah yang membuat kelihatannya nggak wajar sebenarnya. Jadi kita tahu tidak wajarnya ini sebenarnya salah satunya karena kita punya informasi terkait dengan sewanya yang 25 ini. Bisa ngikutin gambaran saya? Ya, ini wajar sebenarnya melihat kondisi rumahnya ini, betul nggak? Saya ngikutin ya. Wajar nih dari gambaran sewa. Sehingga kalau penjualnya bilang saya tawarkan 1 miliar, nah itulah yang menunjukkan data. Ini kita bicara harga jual berarti data pasar pembanding ya. Ini yang menunjukkan data 3 ini sepertinya tidak wajar. Paham maksudnya? Ya. Jadi itulah gunanya kita menerapkan 3 pendekatan. 3 pendekatan akan saling melengkapi. Ya. Ambil contoh, kalau kita tidak survei ini kita tidak survei. Kita tidak survei yang ini nih. Terus ini langsung kita pakai datanya, karena ini kebetulan kompleks perumahannya sama, tapi hanya beda sedikit dari sisi luas. Berarti kalau yang Anda nilai, objek penilaian Anda katakan luasnya 100, ya, katakan nih, luasnya mungkin 100, bangunannya juga 60, 3 data ini Anda pakai, apa yang terjadi? Ya, ini bicara objek penilaiannya. Objek penilaiannya di ukurannya ini. Kita yakin aja nih, nah, yang dinilai ini. Apa yang terjadi? Kira-kira nilainya bias nggak? Bias, Pak. Bias. Kenapa bias? Karena ada 1 ini nih. Nah, gitu. Tahunya nih nggak wajar dari mana? Orang itu kalau disewakan sekian kok Pak. Nah, gitu loh gambarannya. Ya. Jadi itu maksudnya kenapa pendekatan-pendekatan ini kalau diterapkan dengan benar akan mendukung nih, ya, terkait dengan data pembanding yang dari ini kan dari pendekatan pasar. Kalau ini kita kumpulin. Ya, dari ini kan konsep untuk pendekatan pasar. Data tadi kan kita kumpulkan. Dari sini kita tahu ini nggak wajar. Ya, seperti itu. Jadi itulah kita bicara analisis pasar. Ya. Jadi ini paling enak, paling bisa diterapkan kalau ya itu tadi, kalau kebetulan objek perumahan atau rumah Anda ada di sebuah perumahan. Bisa jadi ukurannya kurang lebih sama. Ya, kalaupun beda, bedanya nggak terlalu signifikan. Kita bisa analisis nih sewa yang ada. Untuk menunjukkan data pasarnya nih valid nggak? Ya, seperti itu. Bisa ngikutin ya gambarannya ya. Ya, seperti itu. Berikutnya, ya. Pendekatan ini ya juga dengan analisis atau mengukur keusangan dalam pendekatan biaya. Mengukur keusangan dalam pendekatan biaya. Apa nih maksudnya? Masih ingat pendekatan biaya? Cara menentukan luasnya gimana? Ya, sorry, cara menentukan nilai propertinya gimana dengan pendekatan biaya? Caranya masih ingat nggak?
Biaya pembangunan baru dikurangi kapitalisasi, Pak. Tuh, Gimana ya? ayo. Yang lain. Silakan. Biaya pembangunan dikurangi penyusutan, Pak. Biaya apa? Biaya pembangunan dikurangi penyusutan. Oke, terus? Ditambah nilai tanah ya. Nah, gitu ya. Catat itu baik-baik, ingat baik-baik. Ya, kita bicara nilai pasar tanah, kan gitu kan? Kita bicara nilai pasar bangunan. Nilai pasar tanah dapat dari mana? Dari pendekatan pasar. Kan itu ya. Anggaplah kita dapat nilainya ya misalnya 500 juta. Terus nilai pasar bangunan itu dapat dari mana? Kemarin sudah kita bahas. Ngitungnya dari mana? RCN dikurangi penyusutan. Kan gitu ya? Ingat ya? Ini sengaja saya balik-balik nih, biar konsepnya Anda semakin dapat. Oke? Nah, berarti contoh. Yang kita nilai rumahnya masih baru. Ya. Kalau rumahnya masih baru, kita bicara penyusutan. Yang fisik, gitu kan? Ada yang fungsi, yang terakhir apa? Ekonomi. Yang kita nilai ini apa nih? Rumah mewah. Masih baru. Ini yang kita nilai. Oke, bisa ngikutin? Nah, dengan pendekatan biaya, kita akan cari RCN. Kalau ini rumah mewah, RCN-nya mahal nggak? Mahal, Pak. Oh, Pak. Mahal. Ya, anggaplah misalnya nih, ya 1 miliar. Bikin rumahnya habis biaya 1 miliar. Ya. Nah, dengan pendekatan biaya, kita akan hitung dulu nih penyusutan. Kita kurangi penyusutan. Karena ini masih baru, berarti kan penyusutannya kecil. Betul nggak? Secara fisik. Ya. Secara fungsi, ini masih baru nih. Ya, modelnya juga masih bagus. Mungkin secara fungsi kecil. Nah, berikutnya disinilah ya penyusutan ekonomi itu nanti dikaitkan ke sini. Apa nih maksudnya? Rumah semewah apapun, kalau kondisi ekonominya lagi nggak bagus, apa yang terjadi? Nilainya turun. Dari mana? Karena bisa jadi karena sewanya turun. Nah, disinilah ya. Jadi kalau kita ambil contoh paling gampang nih. Ya. Katakan di sini penyusutan fisiknya karena masih baru, dia penyusutan fisiknya mungkin hanya 5%. Misalnya. Secara fungsi juga dia masih bagus modelnya, mungkin hanya 5%. Tapi karena lagi COVID, gitu ya, ekonomi lagi nggak bagus, ini bisa jadi cukup besar, mungkin 20%. Nah, ini ketahuan dari mana? Karena sewanya turun. Itulah survei analisis pasar. Ya, jadi
Kalau kita tidak melihat kondisi itu, apa yang terjadi atas contoh rumah ini? Kita nggak melihat itu nih. Kita tidak mengkonfirmasi dari sewanya. Bisa jadi kita merem aja, kita nggak anggap nggak tahu. Penyusunan ekonomi bisa jadi juga kecil, mungkin hanya 3%. Misalnya. Sehingga ini setelah dikurangi penyusutan, anggaplah misalnya 700 di sini. Sorry, anggaplah misalnya 900. Sehingga nilai pasarnya menjadi 1,4. Tapi karena kita lupa tidak memasukkan ini tadi, ya, ini harusnya lebih gede nih. Bisa jadi 20%, karena ekonomi lagi nggak bagus. Nah, karena 30%, ini nanti RCN setelah kurangi penyusutan, bisa jadi yang 700. Nah, nilai rumahnya akan menjadi 1,2. Ini bisa jadi lebih wajar daripada tadi yang 1,4, 1,5. Kenapa? Karena kita tahu ada kondisi ekonomi yang lagi nggak bagus. Itu tercermin dari salah satunya sewanya yang turun. Itu maksud gambaran dari pendekatan pendapatan ini bisa mendukung, ya, saling mengkoreksi, ya, dengan pendekatan yang lain. Bisa ngikutin ya? Saya bawa Anda ke logika dulu nih, sebelum nanti bicara teorinya. Ya, ini logika dulu nih, logika berpikir dulu nih seorang penilai. Oke, kita lanjutkan dulu slide-nya, nanti slide itu kita diskusi. Pendekatan pendapatan menghasilkan indikasi nilai dengan mengubah arus kas di masa akan datang menjadi nilai kini. Anda buka lagi konsep teori nilai kini atau present value. Ada yang masih ingat nggak rumusnya? Rumus nilai kini. Ada yang masih ingat? Halo? Rumus nilai kini ada yang masih ingat? Mas Friendly Yosua, mungkin masih ingat rumusnya nilai kini? Biar nggak ngantuk nih. Ada yang masih ingat nggak rumusnya nilai kini? Buka lagi di teori tentang matematika penilaian. Konsep time value of money, dibuka lagi. Materi sebelum UTS. Ya, nanti dibuka lagi. Nanti di slide ini ada contohnya juga. Ya. Oke ya, nanti ada contohnya. Kita akan bahas. Kita lanjut dulu nih. Pendekatan ini mempertimbangkan pendapatan yang akan dihasilkan aset selama masa manfaatnya dan menghitung nilainya melalui proses kapitalisasi. Kapitalisasi itu apa sih? Merupakan konversi pendapatan menjadi sejumlah modal dengan menggunakan tingkat diskonto yang sesuai. Itu kapitalisasi. Sedangkan arus kas, kita bicara nih arus kas gitu ya. Apa itu arus kas? Dapat diperoleh dari pendapatan suatu kontrak atau beberapa kontrak atau bukan dari kontrak. Misalnya keuntungan diantisipasi akan diperoleh dari penggunaan atau kepemilikan suatu aset. Apa ini maksudnya? Ya, coba perhatikan. Pendekatan pendapatan itu menghitung arus kas bisa dari kontrak, bisa dari beberapa kontrak, bisa dari bukan dari kontrak. Oke. Jadi apa maksudnya nih? Kita coba lihat, kita bicara rumah residensial. Ya, arus kasnya residensial itu dari mana? Kalau rumah tadi disewakan, ada kontraknya.
Oh, dapat kontrak nih setahun 20 juta. Inilah arus kasnya. Tahun. Paham ya? Atau dari kontrak-kontrak yang lain, beberapa kontrak. Loh, Pak, rumah saya itu tidak dikontrakkan, Pak. Ini kan rumah saya tempati sendiri. Nah, disinilah kita bicara analisis nilai sewa pasar. Ya, ini yang kita analisis. Jadi, prinsip pendekatan pendapatan, kalau mencari nilai pasar, ya, ini konsep dasarnya nih. Nilai pasar dari pendekatan, catat ya, pendapatan, ya, bersumber dari nilai sewa pasar. Ini kuncinya sebenarnya. Jadi kalau misalnya contoh, ini ada rumah. Ya. Rumah ini ada kontraknya 20 juta. Tapi berdasar analisis pasar, rumah tadi seharusnya bukan 20 juta. Seharusnya 30 juta. Mana yang jadi dasar perhitungan kita dalam pendekatan pendapatan? Bukan yang ini. Tapi yang 30 juta inilah yang kita jadikan dasar perhitungan sebagai arus kasnya. Inilah yang menjadi arus kasnya. Bukan berdasar kontrak. Tapi kalau kontraknya setelah kita analisis, dia sama. Setelah analisis nih, ternyata dia sama dengan nilai sewa pasar, maka ini kita bisa terapkan angka 20 juta ini. Paham ya? Jadi kuncinya adalah berdasar nilai sewa pasar, bukan dari kontrak. Kalau kontrak ini bicara pengakuan. Anda kalau jadi orang pajak, nanya sama wajib pajak, Pak, Bapak rumahnya itu dikontrakkan berapa? Kira-kira kalau wajib pajak tahu yang tanya ini orang pajak, dia bilang kontraknya mahal atau murah? Mahal. Murah. Murah. Murah, Pak. Mahal atau murah? Murah, Pak. Nah, karena dia tahu kalau kontraknya mahal, pajaknya juga gede. Nah, padahal itu kan muncul di kontrak. Makanya kita harus analisis pasar. Sehingga kita dapatkan seharusnya sewanya itu berapa. Itu gambarannya ya. Seperti itu. Ya. Jadi selalu bersumber dari sewa pasar. Nilai sewa pasar. Ya. Saya balik lagi ke slide. Ya. Jadi ini gambarannya. Nah, kalau bicara definisi, ini definisinya ya. Income cabinet is a set of procedure through which an appraiser derives a value indication, ya, jadi mendapatkan indikasi nilai for ini untuk ya income producing property, berarti rata-rata hanya untuk properti yang menghasilkan pendapatan. By dengan cara apa? Converting atau mengkonversi its anticipated benefit. Berarti apa nih? Keuntungan yang bisa diantisipasi, berarti keuntungan masa depan. Dalam bentuk cash flow and reversion. Ya, arus kas dan pengembaliannya
menjadi nilai properti. Konversinya ini bisa diterapkan melalui dua cara. Yang pertama, 1 year stabilized income expectancy, ya, berarti income yang diharapkan dianggap stabil. Income 1 tahun dianggap stabil, ya, can be capitalized at a market dari capitalization rate, ya, dikapitalisasi berdasarkan tingkat kapitalisasi pasar. Atau di tingkat kapitalisasi yang merefleksikan specified income pattern, return on investment, and change in the value of the investment. Atau tingkat kapitalisasi yang bisa menunjukkan adanya perubahan, adanya pola atau bentuk income yang stabil, ya, selama masa investasi. Jadi ini cara yang pertama. Cara yang kedua, di annual cash flow, ya, berarti annual cash flow berarti apa ini? Arus kas tahunan, cash flows, arus kas tahunan, annual tahunan. For the holding period and the diversion can be discounted at a specific yield rate. Ya. Jadi pendapatan tahunan, arus kas pendapatan tahunan, selama masa holding period ini masa tertentu, dan masa pengembaliannya can be discounted, dan didiskon atau di present value kan dengan tingkat pengembalian tertentu, yield rate ini. Ya, ini kalau mau lebih detail Anda buka lagi real estate appraisal. Berarti coba perhatikan konsepnya ya. Berarti kita akan menghitung pendapatannya dari sebuah properti, ya, coba perhatikan. Ya. Converting its anticipated benefit. Nah, berarti ke depan. Jadi kita akan cari pendapatan ke depan. Yang namanya properti itu punya pendapatan. Kalau disewakan. Tahun pertama dapat pendapatan berapa, tahun kedua dapat pendapatan berapa, tahun ketiga, dan seterusnya. Masing-masing dari tahun pendapatan yang kita terima akan kita present value-kan. Present value-kan, kita tarik ke depan. Tahun kedua kita present value-kan. Tahun ketiga kita present value-kan, dan seterusnya. Totalnya ini semua itulah yang menjadi property value. Sampai kapan arus kas pendapatannya ini? Ya sampai terus, harus terus. Sampai kapan? Ya terus. Selama propertinya bisa dioperasikan. Sampai terus. 100 tahun? Ya bisa jadi 100 tahun. Dan seterusnya. Ya. Itu konsep mendasar ini yang saya minta Anda pahami ya. Dari pendekatan ini. Kita mengantisipasi pendapatan yang kita terima. Dan pendapatan ini akan kita present value-kan. Oke. Nah, konsep present value kita buka lagi. Dasar teori di dalam time value of money. Buka lagi ya. Ada rumus yang pertama, jumlah rupiah. Dan ada rumus kedua, nilai kini. Nah, inilah rumus yang kita pakai. Inilah rumus yang kita pakai. Ya. Oke. Sampai mana tadi ya? Ya. Jadi kita pakai rumus yang ini, nilai kini, sama anuiti keabadian. Ya. Masih ingat ini ya? Nanti dibuka lagi. Nah, yang harus dipahami dengan konsep penilaian ini, kita akan menentukan nilai sewa pasar. Itu kuncinya. Nilai sewa pasar ini berarti apa nih? Kalau dari sisi pemilik atau yang menyewakan properti, kalau dari sisi penyewa berarti dia yang menyewa properti. Harus ketemu satu angka yang itu betul-betul dipahami oleh pemilik maupun penyewa. Itulah nilai sewa pasar. Ya. Nah, sehingga definisinya apa sih nilai sewa pasar?
perkiraan jumlah uang sewa yang dapat diperoleh dari penyewaan suatu properti apapun nih, mau rumah, mau mall, hotel, dan sebagainya, pada tanggal penilaian antara pemilik yang berminat menyewakan dan penyewa yang berminat menyewa dalam transaksi bebas ikatan yang penawarannya dilakukan secara layak, tiap pihak mengetahui, hati-hati, dan tanpa paksaan. Jadi kalau bicara nilai sewa pasar, ini tadi, estimasi sejumlah uang buat pemilik yang berminat menyewakan dan berminat menyewa. Ya, saya ambil contoh misalnya, ya, Mbak siapa nih? Mbak Alivia, ya, Mbak Alivia di Mbak Angela, sorry, Mbak Angela di Medan ya, rumahnya ya, mana tadi ya? Iya Pak, saya di Medan. Oke, ya, Mbak Alivia rumahnya di Medan. Kebetulan orang tuanya nih cukup mampu lah, dan orang tuanya punya rumah di Bintaro. Ya, di Bintaro. Katakan sektor 5. Ya, nah, Mbak Alivia ini katakan sudah lulus nih, terus sudah kerja di KPP Pondok Aren. Terus Mbak Alivia bilang sama orang tuanya, Pak, saya mau mandiri Pak, rumah Bapak yang di Bintaro saya sewa Pak. Terus kata bapaknya, udah sewa aja. Ya, berapa? Kata bapaknya, udahlah sewa aja lah, setahun 10-20 juta. Ini Mbak Angela. Ya. Nah, padahal ya, begitu kita survei nih, pasaran sewa kalau orang ngontrak di sana itu paling tidak ya, bicara nilai sewa pasar di Bintaro sektor 5 untuk rumah sejenis dengan rumahnya Mbak Angela, nah ini paling nggak 5 juta per tahun. Ya, gitu. Nah, berarti kalau ada kondisi begini gimana? Ukurannya sama, bentuknya sama, cuman kebetulan karena ini yang sewa Mbak Angela, rumah bapaknya sendiri, kata bapaknya, udahlah kontrak aja pakai sendiri deh, cuman cukup bayar 20 juta per tahun. Padahal pasaran sewa di Bintaro sektor 5 untuk rumah yang sejenis itu paling nggak 50 juta. Nah, yang jadi pertanyaan, gimana kita menghitung arus kasnya? Mau pakai angka yang 20, mau pakai angka yang 50 untuk menentukan arus kas? Dari gambaran 50 Pak. 50 Pak. 50 juta Pak. Inilah arus kasnya. Paham ya? Inilah arus kasnya. Bukan yang 20. Tahunya dari mana kita tahu bahwa ini pasarannya 50 juta per tahun? Tahunya karena kita sudah bikin survei seperti ini. Bisa ngikutin? Itu ya contohnya. Jadi anggap ini contoh, misalnya ini yang pertama ini, oh pas ini ada yang 55. 50. Agak besar, mungkin sekitar 60. Kebanyakan 0. Mungkin ada yang ukuran yang lain, misalnya 90, 50. Misalnya gitu ya. Ini sekitar 27 juta. Ya, nah, survei inilah yang akan kita gunakan untuk menentukan kewajaran nilai sewa yang ada di contoh rumahnya Mbak Angela ini. Seperti itu. Ya. Jadi itu ya contohnya ya. Kita mencoba mencari betul-betul sewa pasarnya,
bukan dari kontrak ataupun bukan dari pengakuan. Kalau misalnya ya kebetulan ini bapaknya juga nggak mau anaknya keenakan, kata bapaknya, udahlah sewa aja 50. Nah, jadi kontrak ini dianggap sama dengan nilai sewa pasar, kan gitu kan? Sehingga dia bisa kita jadikan arus kasnya. Itu contohnya. Oke, sampai di sini dulu. Mau ada yang ditanyakan? Ini baru pengantar awal terkait dengan baru konsep dasar untuk pendapatan. Setelah ini kita ke penerapannya, ke metodenya. Silakan Izin kalau mau. bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu tadi soal survei nilai sewa pasar itu, untuk nentuin nilai sewa pasar itu di rata-rata semua atau bagaimana ya, Pak? Ada berapa objek kan, 4 objek kan tadi. Ya. Itu di rata-rata untuk nentuin nilai sewa pasarnya itu di rata-rata atau di total ya, Pak? Oke. Kalau dilihat gambaran model rumah luasnya, mungkin nggak terlalu signifikan perbedaannya. Ini contoh aja ya. Contoh nih. Ya. Tadi ya kayak seperti inilah kita bisa nih. Berarti gambaran kalau rumah Mbak Angela tadi katakan, misalnya nih kebetulan dia luasnya ya 100 meter, ini yang 60, ya kita bisa ambil gambaran dari rata-rata yang ada di sini, bisa jadi. Ini contohnya. Ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya survei kita beda nih. Ya, luasnya beda, lokasinya beda. Nah, nanti disitulah perlu di sini ada konsep penyesuaiannya. Paham ya gambarnya ya? Ini kebetulan contohnya sama-sama satu komplek. Kalau dia beda komplek, misalnya nih, ini kompleknya yang dinilai dalam satu komplek di belakang, sedangkan data pasarnya ini, sewa pasarnya ini, ruko yang di depan pinggir jalan besar, bikin jalan protokol. Nah, kita perlu penyesuaian. Ya, seperti itu. Itu gambarannya. Oke, ada yang lain dulu nih. Nanti detailnya di belakang bisa kita baca di belakang. Silakan kalau ada yang lain dulu. Saya mau tanya, Pak. Ya, silakan, Mas David. Untuk properti yang bisa dinilai dengan pendapatan ini, tanah bisa nggak ya, Pak? Kan soalnya ada misalkan tanah di kontrakkan itu bisa dipakai nggak, Pak? Untuk pendekatan pendapatan. Oke. Penilaian apapun, prinsipnya kita pakai 3 pendekatan. Oke, tanah pun sama. Properti, rumah, bangunan, mall, hotel, pakai ini juga. Semua pakai ini. Ya, ini contoh aja. Pak, saya mau menilai mall. Pakai ini juga. Saya mau menilai apa nih? Selain mall. Rumah Anda lah, itu pasti lah. Selain mall apa nih? Hotel.
Sama. Ya, nah, tanah kalau pendekatan pasar kalau udah biasa, berarti apa? Pakai data pembanding. Sebanding dan sejenis. Ini bukan data pasar. Sebanding dan sejenis. Pendekatan pendapatan untuk tanah berarti apa? Dari arus kas tanahnya ke tanah. Apa itu? Berarti sama dengan sewa tanahnya. Ada sewa tanah. Anda kalau mau browsing di internet banyak. Tanah disewakan. Ada. Oke. Nah, kalau pendekatan biaya sebenarnya bisa nggak sih Pak di tanah itu? Makanya kemarin yang saya kasih ulasan. Ya, karena secara teori pendekatan biaya dalam arti teori memang bisa dipakai untuk pendekatan untuk mencari nilai tanah, tapi dalam praktek agak sulit. Ya, ini berarti apa sih pendekatan biaya untuk tanah ini? Berarti kita akan menghitung biaya seluruh biaya untuk memperoleh tanah. Kayak gitu. Ya. Nah, kalau data pasar ini Anda udah biasa nih. Nah, sekarang di sini nih, pertanyaan Mas Rafi tadi. Sewa tanah ada, berarti tanah pun bisa diterapkan pendekatan pendapatan. Nah, kalau pendekatan biaya, ya inilah yang harus kita cari. Dapat nggak ini? Ya, kalau ini berarti semua biaya diperlukan. Ya, mulai dari tanah itu belum ada, ya menjadi ada. Nah, ini dalam praktek agak sulit. Berarti akan menghitung seluruh biaya-biaya yang ada nih. Ya, Anda bayangkan, Anda dapat tugas menilai kampus STAN dengan menilai tanahnya kampus STAN, ya, dengan pendekatan biaya ini. Berarti Anda akan hitung seluruh biaya memperoleh tanah di kampus STAN. Dari tanah itu belum ada sampai jadi ada, itu saja konsepnya. Ya, itu ada konsepnya. Berarti sebenarnya apa? Ya, kita akan cari biaya-biaya mulai dari dulu pengadaannya. Mungkin dulu kampus STAN itu masih rawa-rawa, berarti perlu biaya pengurukan dan sebagainya. Termasuk biaya pengurusan dokumen dan sebagainya. Itulah menunjukkan biayanya atas tanah. Nah, dalam konsep itu kan agak sulit. Bukannya tidak bisa, itu agak sulit. Makanya di dalam beberapa slide, saya kalau mengajarkan mahasiswa, kita cari simpelnya bahwa untuk menentukan nilai tanah, kita cari saja dengan pendekatan pasar. Cari data pasar sebanding dan sejenis atas tanah yang kita nilai. Itu sebenarnya konsepnya. Ya. Jadi kalau Anda buka lagi pendekatan biaya untuk menghitung nilai properti, ya, menghitung bangunan sendiri, and adding, kan itu ya, land value. Land value-nya tetap bisa pakai 3 ini. Kan gitu. Ya. Jadi gitu ya. Sewa tanah banyak nih. Anda kalau mau browsing di internet banyak. Ya. Nah, nanti dalam praktek rumah yang Anda nilai, rumah Anda nih, ya, saya nggak dapat Pak pembandingnya rumah disewakan. Ya, kalau nggak dapat berarti tidak usah dipaksakan Anda melakukan penilaian rumah Anda dengan pendekatan pendapatan. Nggak usah dipaksakan kalau memang nggak ada datanya. Nggak usah ngarang-ngarang. Paham ya? Kan itu. Jadi itu gambarannya ya terkait dengan
apa istilahnya, menghitung ya nilai rumah dan properti ini dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Ya. Gitu ya Mas, seperti Mas David ya. Oke, ada yang lain? Belum kita Pak, saya lanjut? izin bertanya. Ya, silakan, Pak. Misalnya nih, data pembanding kita itu tanah sama bangunan. Terus kita dapat ininya juga, data sewanya, Pak. Nah, itu gimana ya, Pak? Pembandingnya tanah dan bangunan, gitu. Terus? Iya, Pak. Terus kita juga dapat ini data harga sewa untuk tanah sama bangunannya, Pak. Atas objek pembanding yang sama nggak? Bagaimana, Pak? Atas objek pembanding, data pembandingnya sama nggak? Sama yang dimaksud itu seperti apa ya, Pak? Nah, yang pertanyaan Mbak Angela ini yang gimana nih? Contoh aja, paling gampang. Yang tadi nanya di depan. Ya kan? Mbak Angela sudah kumpulkan data besarnya nih, dari transaksi, ada penawaran, dan sebagainya macam-macam. Kan itu ya. Ada data 1 500 juta, data 2 400. Data 1 yang 500 juta ini kita tanya juga, siapa tahu lagi disewakan. Itu maksudnya. Ya. Oh, ternyata disewakan 55 juta. Oh, ada disewakan 50 juta dan seterusnya. Ya, nah, data ini kita jadikan data tersendiri sebagai data untuk menentukan nilai sewa pasar yang wajar. Jadi sebenarnya Anda bisa dapat 2 data kalau itu valid. Ya, data pertama sebagai harga jual 500 juta, data kedua dia sebagai data untuk menentukan atau mengestimasi nilai sewa pasar. Makanya coba diperhatikan di sini ya. Di formulir ini ya, kalau yang kita dapatkan sewa, ya ini yang kita centang. Ini kita centang. Berapa sewanya? 50 juta ya, kita tulis 50 juta. Kapan kita dapat data sewanya tadi? Oh, 1 Februari. Itu maksudnya. Ya, jadi data ini dipakai, formulir dipakai. Ya, seperti itu. Gitu ya, Mbak Angela ya, gambarnya. Ini buat yang lain juga. Ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nanti kita diskusikan lagi. Sekarang pendekatan pendapatan itu ada beberapa metode. Ada direct capitalization, ada gross income, ada discounted cash flow, ada residual teknik. Ya, hari ini saya bahas yang 3 aja dulu. Direct, gross, discounted cash flow. Ini yang sering dipakai. Ya. Apa itu direct capitalization? Ya. Kita akan menghitung nilai objek penilaian dengan cara apa nih? Dengan cara membagi income atau pendapatan 1 tahun dengan tingkat kapitalisasi tertentu. Makanya rumusnya adalah nilai objek penilaian atau value sama dengan income dibagi tingkat kapitalisasi. Income ini harus kas. Oke, paham ya? Ini contoh ya. Jadi konsep direct capitalization ya. Yang pertama, kita akan mengasumsikan bicara pendapatan atau income ini ya. Ini merupakan pendapatan bersih per tahun dan itu dianggap tetap. Tidak pernah berubah jumlahnya selama masa investasi.
Jadi kalau 50 juta, 50 juta terus. Kalau 100 juta, 100 juta terus. Tidak naik, tidak turun di tahun-tahun berikutnya. Terus, lamanya investasi sifatnya tak terhingga atau terus-menerus, atau kalau istilah kita perpetuity. Paham ya? Ini asumsi dasarnya nih, dengan direct capitalization. Ya. Nah, gimana cara menghitungnya sekarang, menilainya? Yang pertama, kita akan tentukan dulu pendapatan kotornya. Kalau istilah kita apa nih? Buka lagi teori penilaian, mungkin dulu waktu mata kuliah PIRE dan sebagainya gitu ya. Kita akan hitung potensial gross income-nya. Oke, potensial gross income. Setelah itu apa? Dikurangi dengan tingkat kekosongan vakansi ya. Dari potensial gross income kurangi vakansi loss dapat apa? Masih ingat? Efektif gross income ya, Pak. Nah, efektif gross income, betul. Nah, inilah efektif gross income. Dari efektif gross income, kita kurangi dengan biaya operasional, biaya manajemen, biaya pemeliharaan, asuransi, BBB, dan yang lain-lain. Hasilnya merupakan net operating income, atau istilah kita NOI. Setelah dari NOI, kita akan kapitalisasi. Oke, contohnya seperti ini. Kita punya dua data pembanding. Yang kita nilai, dia punya arus kas $1.000 setahun. Kita punya dua data pembanding seperti ini. Data pertama ya, terjual minggu lalu, last week. Harga jualnya $5.300. Arus kasnya annual income itu 800. Maka bisa ditentukan tingkat kapitalisasinya didapatkan 15,1%. Dari mana? 800 dibagi 5.300. Kalikan 100%, dapat 15,1%. Kita punya data kedua. Kalau dijual 7.300. Kalau disewakan, arus kasnya 1.200. Maka kita bisa dapatkan tingkat kapitalisasinya sebesar 16,4. Dari dua data pembanding ini, kita bisa hitung rata-rata tingkat kapitalisasi. Didapatkan 15,75. Dari mana? Rata-rata antara 15,1 dengan 16,4. Karena yang kita nilai punya arus kas 1.000, masukin ke rumus ini, income-nya 1.000, tingkat kapitalisasinya berapa? Berdasar data pasar. Berapa data pasar yang diperoleh? 15,75. Berarti 1.000 dibagi dengan 15,75%. Dapatnya 6.349. Inilah nilai pasarnya. Saya ngikutin ya. Gitu. Ya. Nah, dari gambaran ini kita bisa buat tabel tambahan untuk menghitung tingkat kapitalisasi yang berlaku di suatu wilayah dan atas jenis objek yang berbeda. Jadi kalau kita punya tabel tambahan, kalau untuk menghitung misalnya perumahan, kita akan cari harga sewa dan harga jual sama-sama rumah. Kalau yang kita hitung nanti misalnya contohnya ruko, berarti kita akan cari harga sewa dan harga jual ruko yang sama. Kalau yang kita hitung itu merupakan contoh pabrik atau gudang, berarti nanti harga sewa gudang dan harga jual gudang. Paham ya? Seperti itu. Ya. Nah, nanti di sini contohnya banyak nih. Ya. Nah, ini contohnya. Ya. Ini ada sebuah rumah. Ya, kita telepon nih ke agennya. Devi namanya.
Bu Devi, itu rumah dijual, ruko dijual ya? Iya. Berapa, Bu? Kata Bu Devi, oh itu kalau dijual 2 miliar. Contoh. Terus itu bisa disewa, Bu? Bisa. Kata agennya, berapa sewanya, Bu? Misalnya. Kata dia, katakan 100 juta per tahun. Nah, angka 2 miliar harga jual dengan 100 juta per tahun, itu kita tinggal bikinkan tabel tambahannya. Kita bikin. Ya, tadi contoh misalnya, ada ruko di blok A1, kata agent dijual 2M. Kalau disewakan 100 juta. Nah, berarti tingkat kapitalisasinya sebesar 5%. Dan seterusnya. Oke, sekarang saya minta Anda buka kertas kerja Anda semua yang Excel, punya Anda sendiri ya, buka semua. Anda bikinkan satu sheet tambahan untuk menghitung tingkat kapitalisasi seperti ini. Silakan diketik dulu. Saya nggak mau kasih kopinya biar Anda jarinya bergerak olahraga, tidak menunggu hasil file dari dosen, harus Anda bikin sendiri. Silakan dibuat dulu. Kolomnya dibuat aja, isinya nanti. Sudah diketik ya? Oke. Kalau sudah, ya, nanti buat penugasan Anda, saya minta Anda cari, nah ini saya udah ketik nanti saja. Yes. Nah, ini. Anda cari dan analisis data pasar sewa di sekitar objek penilaian, berarti sekitar rumah Anda. Tidak ada batasan minimal mau berapa jumlahnya, tapi yang jelas harus lebih dari 1. Nggak boleh 1. Nanti file tadi Anda email ke saya tunggu paling lambat 18 Juli 2021. Izin Ya. tanya, Pak.
Berarti Ya, pakai silakan. form data pasar yang sebelumnya udah dikasih itu ya, Pak? Betul. Jadi yang nanti Anda kirimkan ke saya adalah yang ini kan bicara rekapnya, analisisnya, tapi jangan lupa juga yang formulir satunya ini. Ya, masih ada waktu sekitar 8 hari, 9 hari. Ya. Yang mungkin rumahnya di komplek perumahan relatif lebih mudah nyarinya. Anda tanya aja sama bapak ibunya atau tetangga, ada nggak rumah dikontrakin? Atau nggak ada orang kontrak di sekitar perumahan atau rumah saya? Ya, seperti itu. Kalau memang nggak dapat, dan itu misalnya dapatnya tuh beda banget, nggak apa-apa. Berarti Anda tinggal kasih argumen ke saya, Pak, saya nggak dapat datanya, Pak. Contoh misalnya mungkin di antara Anda ada yang rumahnya di sebuah jalan masuk gang. Ya. Di gang itu nggak ada orang kontrak. Anda coba ke depan, ke jalan juga nggak ada orang kontrak. Ada kontrak, Pak, tapi beda kecamatan, jauh sekali. Ya. Contoh tadi yang Mbak Sapa tadi yang di Rembang. Ada, Pak, tapi di daerah Pati. Ya, nggak usah dipakai. Ya. Berarti nanti email Anda hanya memberikan argumentasi ke saya bahwa data yang sebanding atas rumah saya itu nggak ada data sewanya, Pak. Nggak apa-apa. Ya. Nah, tapi nanti akan saya uji yang membuat ya email ke saya bahwa tidak ada datanya, saya akan uji. Nanti saya akan cari, siapa tahu saya yang nemu. Berarti kalau saya yang nemu, berarti Anda belum ada upaya. Paham ya? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Mbak. Pak, boleh nggak Pak kalau data pembanding yang sewa itu rumah petak, Pak? Jadi kayak petak-petak gitu, Pak, bentuknya. Oke. Ya. Rumah Mbak Fauzia rumah tinggal biasa. Iya, Pak. Ya. Terus pembandingnya rumah petak. Rumah petak katakan ada misalnya 10 pintu gitu ya. Nah, 10 pintu kita bicara luasnya dulu nih. Apakah luasnya sebanding dan sejenis dengan rumahnya Mbak Fauzia? Ya, rumah Mbak Fauzia tanahnya 200 meter, bangunannya 2 lantai. Ini ada pembanding saya rumah petak, Pak. Ukurannya lebar cuma 3 meter, panjangnya 20 meter misalnya, atau 10 meter. Dan itu sewanya 1 bulan, Pak, itu sekitar 500.000. Bisa nggak dipakai? Nah, kita bicara sebanding dan sejenis. Ya, rumah petak ukuran lebar 3 meter kali 10 meter, hanya 30 meter. Rumahnya Mbak Fauzia 200 meter. Kira-kira memenuhi kriteria sebanding dan sejenis enggak? Itu aja. Kalau sebanding dan sejenis, silakan. Kalau ada yang tanya, Pak, sebanding dan sejenis itu sebenarnya selisihnya berapa sih, Pak? Enggak ada standarnya. Paham ya? Kita hanya bicara sesuatu yang sifatnya wajar. Wajar itu berarti ada rentang. Ya. Jadi kalau luas 200 meter dengan luas 20 meter, itu wajar enggak? Sebanding sejenis enggak? 200 meter dengan 2 hektar, sebanding dan sejenis enggak? Kita udah ambil kesimpulan itu pasti enggak sebanding. Tapi kalau 1 hektar dengan 9.000 meter, misalnya, nah itu masih sebanding. Biarpun kayaknya selisihnya gede nih. Selisihnya 1.000 loh, Pak. 10.000 dengan 9.000, selisihnya 1.000. Tapi ya kita masih anggap masih wajar. Masih dalam kisaran sebanding dan sejenis. Ya, sekali lagi nggak ada ukuran ya. Nggak ada ukuran sampai seberapa persen sih, nggak ada. Kita hanya bicara rentang kewajaran aja. Gitu aja. Gitu ya, yang lain juga perhatikan ya. Oke. Paham Baik, tugasnya Pak. ya? Terima kasih. Ya. Tugasnya paham ya? Yang harus dikumpulkan. Kalau memang nggak nemu, nggak apa-apa. Tapi nanti akan saya uji.
Apa tahu saya yang nemu. Nah, ya seperti itu. Oke ya, kita lanjut nih. Sekarang itu tadi metode yang pertama. Nah, metode yang pertama perhatikan ya. Perhatikan. Kuncinya di sini metode pertama ini adalah menentukan sisi NOI ya. Ini nih NOI. Berarti ini bisa diterapkan kalau kita bisa hitung NOI. Perhatikan. Dalam praktek kita agak sulit pakai NOI ini. Paham ya? Dalam praktek. Dalam praktek. Tapi tidak mungkin itu bisa. Nah, kalau agak sulit, kita terapkan metode yang kedua yang kita sebut dengan gross income multiplier ini. Caranya gimana? Caranya adalah nilai objek kepentingan dihitung dengan cara mengkalikan pendapatan kotor dengan gross income multiplier. Rumusnya adalah nilai atau value didapatkan dari potensial gross income dikalikan dengan potensial gross income multiplier. Contohnya seperti ini. Misalnya kita dapat tugas menilai properti, luas tanahnya 650, luas bangunannya 500, dan itu disewakan misalnya, ini misalnya ya 30 juta per tahun. Dari data tersebut kita akan cari pembanding dan untuk menentukan faktor pengali pendapatan kotor. Kita kumpulin, punya sekian data, kita punya 5 data pembanding. Ya, data pembanding pertama luasnya 625, harga jual 255 juta dan seterusnya. Terus kita dapatkan data pertama harga sewanya 20 juta dan seterusnya. Nah, ini kotor. Ya. Kenapa? Kalau dalam teori dengan direct capitalization dari pendapatan kotor ini kita akan cari NOI kan gitu ya. Berarti nanti akan dicari tingkat dikurangi tingkat kekosongan, dikurangi biaya-biaya ini dan sebagainya. Nah, ini dalam praktek agak sulit nih. Makanya untuk rumah tinggal ya, residensial, biasanya kita pakai metode yang kedua ini. Jadi kalau yang seperti ini, rumusnya ya tinggal kita buat di balik nih rumus. Kalian diketik ya. Ini kan yang di sini ya. Oke, sorry ini ada kesalahan. Ini harus nomor 4. Nah, ini berarti 4 dibagi 5. Oke, nah kalau cara metode yang kedua, berarti kita akan cari sedikit beda nih. Nanti formulir penentuan ya gross income multiplier-nya. Ya. Nah, kalau di sini yang pertama ini berarti harga sewanya berarti harga sewa bersih. Nah, kalau yang ini harga sewa biasa, anggap itu pendapatan kotor. Ya. Nah, ini berarti rumusnya kita balik. Ya, kita balik nih. Kita balik caranya berarti gimana? Berarti nomor 5 sorry. Bukan 5 ya. Yang ini tadi 4 dibagi 3. Wah, kenapa bagi 5? Ini bagi 3. Berarti kalau yang ini kita bicara 3 dibagi 4. Tidak perlu kali 100%. Inilah jimnya. Berarti bisa aja yang tadi bersih kan, ini tadi bersih, anggap ini kalau hitung kotor sekitar 120 lah. Nah, ini contohnya. Jadi kita kumpulin lagi. Ya, oh kita dapat data nih ruko yang lain atau rumah lah, anggaplah rumah ya. Rumah
Di blok A1 kita dapat data lagi rumah di blok B5. Misalnya seperti itu ya. Kita tanya rumahnya 1M. Berapa disewakan? Ya. Misalnya nih kita tanya, berapa disewakan? Kata orangnya, ini kalau saya sewakan sekitar 70 juta. Dan seterusnya. Ya. Kita punya data lagi nih, rumah di blok F, nomor 10, 19. Rumahnya 1,5 M. Ya. Berapa disewakan? Kata orangnya nih 100 juta. Nah, kita nanti bisa dapatkan rata-rata JIM sebesar 15,3. Nah, kalau sudah dapat ini, kita tinggal cari nih analisis sewa, nilai sewa pasar, objek penilaian. Analisis rumah Anda. Kan rumah Anda nggak disewakan, betul nggak? Ini contoh aja. Rumah Anda kan Anda tinggali sendiri. Kan itu kan, kita analisis. Pakai data apa? Ya, pakai data yang ini nih. Ya, misalnya objek penilaiannya, katakan rumah Anda nih, luas tanahnya katakan 100 meter, bangunannya 60. Ya. Nah, nanti data 1, misalnya nih, ya, data 1 misalnya luasnya ya sekitar 150 atau mungkin 70 meter, bangunannya dan seterusnya. Nah, nanti kalau ada perbedaan, kita nanti buat penyesuaian. Ya, jadi kita akan coba cari, katakan seperti ini. Sorry, atas harga sewanya. Gitu kan? Nah, kita nanti akan buat penyesuaian. Ya, kalau misalnya ini luasnya berbeda, luas tanah berbeda, luas bangunan berbeda, dan seterusnya berbeda, kita nanti buat penyesuaian. Misalnya penyesuaiannya katakan itu ya, misalnya minus 20%, misalnya ini contoh aja. Ya, nanti mungkin nanti di sini minus 10%. Ini contoh ya, nanti di slide berikutnya ada tuh. Minus 10% misalnya, terus nanti yang di sini minus 10%. Ini contoh aja. Misalnya minus 10% dan seterusnya. Hati-hati nilai sewa pasar. Kita bisa hitung. Nah, contoh aja ya. Berarti rata-rata atau dari analisis nilai sewa pasar didapatkanlah yang kata kita rata-ratakan.
67 ini. Ya, berarti nanti menghitung nilai pasar properti yang ini, luas tanahnya 100, bangunannya 60, dengan pendekatan pendapatan, berarti kita akan hitung ya dengan metode JIM. Ya, kita dapatkan berarti value apa tadi rumusnya? Sama dengan nilai sewa. Karena ini dapatnya dari kotor, kita hitung dari sewa kotor ya. Nilai sewa pasar kotor kalikan dengan JIM-nya. Berapa analisis sewa pasar kotornya? 87 ini. Berapa JIM-nya? Kita lihat di atas, 15,3. Maka kita bisa hitung nilai pasarnya sebesar 1 kali 15,3. Nah, inilah nilai pasarnya. Paham ya? Kalau pakai metode kedua. Kalau pakai metode pertama, ingat ya, metode yang pertama, berarti kita cari sewa bersih. Atau kalau istilah kita, NOI. Ini kuncinya. Oke. Sehingga ya, ini contoh ya. Dari kita sudah dapat nih dengan pendekatan. Nah, ini berarti nilai pasar dasar pendekatan pendapatan. Prinsip penilaian semua pendekatan kita terapkan. Ya, berarti kita akan hitung pendekatan pasar, pendekatan biaya, terus pendekatan pendapatan. Kita akan hitung semua. Contoh dari soal ini. Untuk pendekatan pasar kita dapatkan nilainya katakan 1,4. Dengan pendekatan biaya, kita dapatkan nilainya 1,5. Dengan pendekatan pendapatan, kita dapatkan nilainya 1,3. Itu kita rekonsiliasi, kita bisa bobot. Ya, kita bisa bobot, atau kita rekonsiliasi, kita anggaplah rata-rata. Kalau di rata-rata berarti 33,3% semua. Perhatikan ya. Nah, setelah dibobot itulah yang menjadikan nilai. Nah, inilah kesimpulan nilai pasar properti yang luasnya 100, bangunannya 60. Paham ya? Yang lain bisa ngikuti?
Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan sebelum kita lanjut? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Pembobotan selain di rata-rata dilihat dari apanya ya, Pak? Oke, pembobotan bisa dianggap subjektif, bisa jadi, ya. Atau kita cari mana? Jadi bobot lebih besar, ya, buat pendekatan, ya, yang datanya dengan data dan analisis lebih valid lah ya katanya. Ini gambaran sederhananya. Ya, contoh nih, ya. Saya pendekatan biaya, saya kayaknya ragu nih Pak, karena RCE-nya saya belum bisa ngitung lebih detail. Misalnya, ya RCE-nya saya nggak bisa ngitung lebih detail. Penyusutannya saya nggak yakin karena saya nggak tahu kondisi yang real. Bisa jadi ini kita kasih bobot lebih kecil, misalnya 30. Ini yang lain 35, ini yang 35. Ya, seperti itu. Dalam teori, ketiga pendekatan ini, kalau ngitungnya benar, datanya benar, teorinya dan sesuai dengan analisisnya juga benar, ini nilai harusnya tidak berbeda jauh. Tapi memang tidak akan mungkin sama. Tidak akan mungkin sama. Contoh tadi, ya. Yang saya ambil contoh tadi yang apa tadi ya? Nah, ini tadi. Nah, ini tadi ya, ambil contoh. Ya, karena kita nggak hati-hati, harusnya penyusunan ekonomi ini dapat nih, karena kondisi lagi COVID dan sebagainya, sehingga kita ngitung pendekatan biaya itu nilainya gede. Kita lupa bahwa ada kondisi COVID. Ya, menghasilkan nilai sampai 2,5 M. Ya, kira-kira 2,5 M ini wajar nggak? Kenapa kok sampai gede? Karena hari ini harga material itu naik semua. Upah pekerja, mandor, tukang, dan sebagainya itu naik semua. Makanya hitungan RCE-nya jadi tinggi. Tapi kita lupa ada penyusutan yang lain yang dipertimbangkan. Makanya seakan-akan nilainya gede. Nah, inilah yang jadi pertanyaan. Ya, kalau ini jadi pertanyaan, pilihannya, tapi saya yakin Pak, hitungan saya benar. Tapi kita nggak yakin kok gede banget ya. Kita kasih bobot paling kecil boleh. 40. Atau mungkin bobotnya bukan paling kecil ya. Sorry. Oke, ini 45. Ya. Atau pilihannya saya nggak pakai, Pak. Karena saya nggak yakin. Berarti saya hanya pakai 2. Silakan. Ya. Tapi kalau hitungan Anda benar, harusnya yang ini nggak beda jauh. Ya tadi, kalau masih ada yang bertanya, Pak, selisih wajar itu dari mana sih Pak taunya? Nggak ada standar bakunya. Jadi kalau ini contoh pendekatan biaya, dapat angka nih, katakan 1,6, 1,7. Masih wajar nggak? Misalnya.
Ya, 1,7 ini. Masih wajar enggak? Ini masih dalam kisaran wajar. Masih dalam kisaran wajar. Ya, nah tinggal derajat keyakinan kita nih. Ya, seperti itu. Gitu ya, Mas. Apa tadi? Dulu Pak saya Pak. Ya, seperti itu. Terima kasih Pak. Oke ya. Yang lain? Oke, kita lanjut dulu. Perhatikan ya. Nah, ini cara pertama dan cara kedua. Ini kan kita mengasumsikan ini, coba. Pendapatannya dianggap tetap. Berarti kalau kita bicara NOI-nya sekian, ini dianggap tetap. Maksudnya apa tetap? Balik lagi ke sini konsepnya. Berarti ini tetap. Ini tetap. Paham? Kalau tadi contohnya 50 juta, ya 50 juta terus. 50 juta, 50 juta, 50 juta. Dalam praktek, kan belum tentu. Paham ya? Kalau tahun ini 50 juta, apakah tahun depan masih 50 juta? Bisa naik. Tahun depan lagi, apakah naik lagi? Belum tentu, malah bisa turun. Yang tadi saya ambil contoh, Pondok Indah. Karena sekarang ekspatriatnya pada pulang kampung, pasaran sewa di Pondok Indah langsung anjlok. Berarti tahun depan, mungkin karena COVID dan sebagainya, masih belum sembuh COVID-nya, bisa turun. Nah, kalau ada kondisi yang tidak stabil seperti ini, itulah kita gunakan metode yang ketiga, yang kita sebut discounted cash flow. Kita akan hitung, ya. Nah, kita akan hitung, ya, nilai baik penilaian didapatkan dengan mendiskontokan atau mengalihkan dengan tingkat diskon faktor tertentu, rangkaian pendapatan akan datang menjadi nilai sekarang. Tahun pertama dapat 50 juta, tahun kedua bisa jadi tidak 50 juta, bisa naik. Nah, tahun pertama 50 juta, tahun kedua bisa jadi 55 atau 60 juta, masing-masing tahun kita present value-kan dengan rumus present value seperti ini. Berarti tahun pertama kita present value-kan, tahun kedua kita present value-kan, tahun ketiga kita present value-kan, dan seterusnya. Nanti ada yang namanya metode tingkat pengembalian kekal yang terakhir, atau istilah kita terminal value. Ya, I-nya ini tingkat discount rate tertentu. Paham ya? Dalam praktek ini bisa naik turun. Paham? Ini bisa naik turun. Kalau yang pertama, ini kita simplifikasi. Ini dianggap sama nih, tetap. Yang ini pun juga sama, kita anggap ini tetap. Dalam praktek, bisa jadi ini naik turun. Nah, kalau naik turun gimana caranya? Nah, ini saya ambil contoh nih ya. Kita menilai sebuah properti apartemen. Sewanya setahun 60 juta. Nah, kalau sewa setahun 60 juta, kira-kira tahun depan 60 juta lagi nggak? Belum tentu. Bisa naik, bisa turun. Nah, disitulah kita terapkan metode discounted cash flow. Ya, kita buat kertas kerjanya. Sekarang saya minta Anda semua ketik ini dulu. Ketik ya, di dalam Excel Anda. Ada kolom tahun, ada satu kolom lagi ini persentase, ada kolom tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan seterusnya. Anda ketik dulu judul tabelnya ini dulu, ya. Jadi setelah itu 60 juta dan sebagainya Anda ketik dulu. Sampai sini dulu Anda ketik.
Pokoknya bikin kolomnya dulu. Oke, silakan. Anda ketik dulu pakai Excel Anda. Saya kasih waktu 5 menit. Anda ketik dulu. Anda ketik dulu, nanti isinya saya jelaskan. Sudah? Ada yang belum? Oke, sudah ya? Perhatikan. Ya. Ini tahun pertama sewanya 60 juta. Oke, ini 60 juta. Kita asumsikan, kita proyeksikan, ya tahun depan sewanya tuh naik 5%. Ini 5%. Berarti kalau tahun ini 60 juta, tahun depan naik jadi 63 juta. Ini berarti tambah 5%. Ini 5%. Ini tambah 5%. Oke, nanti ada terminal 5%. Bisa ngikutin? Coba masukkan dulu rumusnya nih. Akan nambah 5%. Masukin rumus tumbuhnya 5%. Sudah? Nah, kalau sudah, kuncinya menghitung DCF itu sama kayak dari capitalization, kita akan cari pendapatan bersihnya. Pendapatan bersih itu dari mana? Kita sudah dapat pendapatan sewa efektif nih. Berarti ini seperti EGI, ya kan? EGI, ya. Kalau sudah dapat EGI 60 juta, kita kurangi dengan biaya-biaya pemeliharaan, PBB, asuransi, dan sebagainya. Anggaplah biaya pemeliharaan itu sekitar 10%. Maka pendapatan sewa bersihnya atau NOI-nya berarti 60 kurangi 10%, dapat 54 juta. Inilah NOI-nya. Oke, Anda bikin dulu NOI yang sampai ke tahun yang berikutnya. Tinggal copy paste rumusnya. Sudah ya? Oke. Nah, kalau sudah, ini NOI tahun pertama. Prinsip pendekatan pendapatan akan kita present value-kan. Arus kas yang kita terima tahun pertama, kita present value-kan. Anggaplah tingkat diskontonya 10%. Rumusnya masih ingat? 1/1 plus I pangkat N. N-nya 1 tahun. Masukkan I-nya 10%, maka hasilnya adalah 0,9091. Coba hitung dulu. 0,901, 0,82, dan seterusnya. Sudah?
Di Excel ya, Excel Anda sendiri ya. Sudah? Oke, perhatikan. Ya. Nah, ini arus kas hanya sampai 5 tahun. 5 tahun ini kita perkirakan periode sewanya ini masih bergejolak. Bisa naik, bisa turun. Nah, ini kan bisa turun macam-macam. Nah, nanti setelah itu diperkirakan di periode berikutnya itu sudah stabil. Di periode ke-6, setelah tahun ke-5, ini sudah stabil. Itu yang kita kenal dengan istilahnya terminal value, metode reversion. Ya. Tahun berikutnya ini naik lagi 5% sama dengan ini. Ya, jadi 76 dikurangi biaya, maka NOI-nya 68. 68 ini NOI kita terima di sini kan. Nah, kalau ditanya berapa nilai yang ada di sini, berarti arus kas yang kita terima akan kita tarik terus sampai ke depan dengan periode keabadi. Rumusnya ya 1 dibagi, nah ini 1 dibagi I, ya tingkat kapitalisasinya. Sehingga kalau kita masih rumus ini ya 68 dibagi dengan I, interestnya. Interestnya ini beda dengan interest tingkat suku bunga ini. Tingkat suku bunga ini. Interestnya ini didapatkan dari tingkat diskonto ini dikurangi pertumbuhan 5%. Berarti ini Anda tulis dulu rumusnya di sini. 1 dibagi, ya kan, I-nya adalah 10% kurangi 5%. Berarti 5% nanti di sini. 68, 919 dibagi dengan 5%. Dapatnya 1,3. Coba dihitung dulu. Sama nggak hasilnya? Ada yang dapat hasil beda? Kalau beda berarti rumusnya sama. Sudah ya? Saya pelan-pelan aja nih. Ya. Kalau sudah, Anda perhatikan. Ini semua kan kita present value kan. Present value. Nah, ini kita present value kan juga. Karena kan ini kita masih terima, masih nanti nih. Setelah tahun ke-5, kita present value kan. Tingkat diskonto yang 5 tahun 0,62. Dapat 55. Total ini semua, itulah yang menunjukkan nilai propertinya. Coba Anda total. Sama nggak nilainya? Sudah? Ada yang punya hasil beda nggak dengan itu? Sudah ya? Dapatlah 1.080.000.000. Nah, inilah nilai pasar apartemen ini dengan pendekatan pendapatan. Yang ingin saya garis bawahi, perhatikan. Ya, penilai harus hati-hati menentukan tingkat pertumbuhan ini. Coba, Anda ini kalau Anda ganti 8%, ini nilainya nanti jadi berapa? Tulis di chat box. Kalau ini 8%, ya, pendapatannya tumbuh 8%, berarti 60 juta, nanti tumbuh 8%. Tumbuh 8%, 8% ini, nanti nilainya jadi berapa? Tulis di chat box. Harusnya begitu Anda masukkan 8%, angkanya akan langsung berubah, karena udah pakai Excel. Berapa? Tulis di chat box. ,7. Ada yang lain? Kalau itu dianggap sewanya naik 8% setiap tahun. Bukan lagi 5%.
2,7 M. Ada yang lain? Kalau yang lama berarti nggak bikin Excel-nya. Kalau yang sudah bikin Excel-nya, sudah pakai rumus, itu pasti gampang. Karena sekali dirubah persentasenya, hasil akhirnya langsung berubah. Karena udah pakai rumus di Excel. (2,7) Oke ya, 2,7 ya. Ada yang punya angka lain? Oke. Ya. 2,7. Perhatikan. Yang lain perhatikan. Jadi, kalau penilai tidak hati-hati menentukan nilai pertumbuhan ini, persentase pertumbuhan, gede. Begitu jadi gede, kita akan bertanya-tanya, wajar nggak? Nah, tahunya wajar tidak wajar, kita uji sama pendekatan lain. Ini pakai pendekatan pasar. Kita kumpulkan data pasar kan? Nah, data pasar yang sejenis ternyata apartemennya sama nih. Kompleknya sama. 91 meter nih, coba perhatikan. 91 meter. Ditawarkan 1,1. Paham ya? Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa dengan kita memproyeksikan sewa apartemen ini tumbuh 5%, sehingga menghasilkan nilai sewa, nilai properti 1,80 miliar, ini masih wajar dibandingkan dengan menggunakan pendekatan data pasar. Jadi penilai itu kalau ngawur bikin pertumbuhan, ini 5%, dia tulis di sini 7% atau 8%, nilainya langsung melejit. Seakan-akan itu apartemen ini nilainya mahal, padahal ngawur. Paham ya? Wow, udah hebat nih menghitungnya, nilainya gede, padahal ngawur. Karena ngitung ininya ngawur. Paham? Nah, dari mana Pak dapatnya 5% yang sebenarnya yang wajar? Dari analisis pasar. Kita kumpulkan data sewa apartemen sebanding dan sejenis 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir itu tumbuhnya berapa sih rata-rata sewanya? Oh, rata-rata 3 tahun terakhir sewa itu tumbuhnya 5%, 3%, dan sebagainya. Nah, data itulah yang kita pakai. Sehingga hasilnya jadi wajar. Paham ya? Ada yang masih bingung nggak di sini? Jadi, penilai itu bukan suka-suka. Bukan asumsi suka-suka. Kalau asumsi suka-suka, misalnya nih, ya saya mau bikin gede-gede aja nilainya. Ini saya bikin gede. Betul nggak? Ini saya bikin gede. Ya. Gitu. Atau saya kecil-kecilin. Coba. Anda bikin ini naiknya hanya 2%. Coba dihitung. Kalau ini 2%, nilainya jadi berapa? Coba tulis di chat box. Nah, turun kan? Jadi nilai itu kalau tidak hati-hati, kita mau naik turunkan tuh gampang sekali. Paham ya?
Ya, dapat 675 juta. Nah, begitu 675 juta, ternyata pasarnya 1M. Nah, makanya 675 juta jadinya nggak wajar. Kenapa nggak wajar? Karena penilai tidak hati-hati dalam menentukan tingkat pertumbuhan persentasenya ini. Ini tahunya nanti dari analisis pasar. Berapa wajarnya tingkat pertumbuhannya. Bisa ngikutin ya gambarannya ya. Jadi Anda mau bikin nilainya tinggi, nilainya rendah, dan sebagainya, tergantung analisisnya. Analisis inilah nanti akan membuktikan, dan itu akan kita uji dengan pendekatan yang lain, sehingga akan menunjukkan nilai yang Anda dapatkan itu sudah wajar. Begitu bikin asumsi atau proyeksi pertumbuhannya ngawur, ini pasti hasilnya akan ngawur juga. Karena nggak nyambung sama data pasar yang lain. Itu akan kelihatan, ngawurnya akan kelihatan. Ya, seperti itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ini udah jam 1 lewat nih. Nggak terasa ya? Jadi itu ya, Anda harus punya gambaran bahwa pendekatan pendapatan itu, tingkat pertumbuhan, tingkat diskonto, dan sebagainya, itu bisa macam-macam, ya, tergantung analisisnya si penilai. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang tingkat diskonto, cara menentukan tingkat diskonto. Itu ada hitung-hitungannya. Ya, untuk sementara ini mungkin kita akhirkan dulu sampai di sini, kita akhiri karena sudah jam 1 lewat. Kita ada yang mau tanyakan nggak sebelum kita akhiri? Silakan, saya kasih waktu sedikit. Sementara cukup ya. Jangan lupa emailnya saya tunggu tanggal 18 maksimal. Ya. Harus dapat, kalau nggak dapat nggak apa-apa. Nanti Anda tinggal tulis saja di email, Pak, mohon maaf saya nggak bisa dapat karena rumah saya kondisinya di masuk gang, di tengah sawah misalnya, atau di pinggir hutan, sehingga rumah saya nggak punya pembanding sewa, Pak. Nah, gitu. Tapi kalau rumahnya di komplek perumahan, harusnya ada data sewanya. Ya, harusnya ada data sewanya. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin sementara kita akhiri dulu pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi Sabtu depan untuk membahas tentang tingkat diskonto, sama nanti akan saya kasih materi untuk yang menghitung kewajaran nilai pasar bangunan. Ya, seperti itu. Itu aja untuk pertemuan hari ini. Kita akhiri, sampai ketemu minggu depan ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Jangan lupa segera survei ya untuk cari data pasar sewa ya. Ada survei ya. Oke, kita akhiri. Terima kasih semuanya.